Zombie Apocalypse. Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada bagian satu ini yang kita pelajari adalah komponen ekosistem. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita simak bersama-sama. Dan di dalam suatu ekosistem dimulai dari yang paling rendah adalah ada organisme atau individu, yaitu makhluk hidup tunggal yang memiliki struktur terorganisir yang ciri-cirinya adalah bereaksi terhadap rangsangan, bereproduksi, tumbuh, beradaptasi, dan menjaga homeostasis. Kata kuncinya di sini adalah makhluk hidup tunggal. Tunggal itu satu. Misalnya adalah seekor rusa. Contoh yang lain adalah sebuah pohon pisang, seorang siswa, dan sebagainya. Yang kedua, populasi. Jadi, kumpulan dari individu dari spesies yang sama berada di area tertentu secara bersamaan, dapat bereproduksi dan menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya adalah kumpulan dari rusa. Ada komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang saling berinteraksi dan berada di wilayah yang sama. Misalnya adalah komunitas di dalamnya terdapat ada populasi zebra, populasi rusa, kemudian ada populasi singa. Ini saling berinteraksi di wilayah yang sama sehingga dikatakan membentuk suatu komunitas. Selanjutnya, ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, dari komunitas-komunitas yang ada, maka akan membentuk interaksi antara komunitas. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya melalui proses biologis, fisik, dan kimia. Komponen penyusun ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama ada komponen biotik. Berdasarkan cara memperoleh makanan, ini dibedakan menjadi ada autotrof, yaitu dapat membuat makanan sendiri, yang mana ini dibagi berdasarkan sumber energinya, yaitu ada fotoautotrof yang membutuhkan cahaya, contohnya tumbuhan. Kemudian ada kemoautotrof, yaitu yang membutuhkan bahan kimia, contohnya ada bakteri, sumber energinya berupa NH3 atau amonia. Komponen biotik berikutnya yaitu heterotrof, di mana mendapat makanan dari organisme lain. Nah, heterotrof dibagi berdasarkan makanannya menjadi herbivora, karnivora, omnivora, detritivor, dan decomposer.
Komponen yang kedua adalah komponen abiotik atau tak hidup. Ada tanah, udara, air, suhu, dan cahaya matahari. Macam-macam ekosistem, yaitu ada ekosistem alami yang terbentuk secara alami dan proses pembentukannya sama sekali tidak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Contohnya adalah ekosistem alami terestrial daratan, ada ekosistem tundra, ekosistem taiga, ekosistem savana, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan hujan tropis. Contoh ekosistem alami berikutnya ada ekosistem alami perairan atau akuatik, ada ekosistem lentik, ada ekosistem lotik, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem mangrove. Yang kedua ada ekosistem buatan, di mana ekosistem ini dibuat oleh manusia dan membutuhkan perawatan manusia. Contohnya adalah ekosistem yang ada di rumah kita, ada akuarium. Nah, kemudian ada sawah. Kemudian ada kolam ikan buatan dan kebun binatang. Baik, itu tadi tentang komponen dari ekosistem. Kemudian dari kumpulan ekosistem dapat membentuk apa yang disebut dengan bioma, yaitu kumpulan dari ekosistem yang memiliki kondisi yang sama seperti iklim dan organisme yang hidup di dalamnya. Contoh dari bioma ada bioma yang terdapat di daratan, bioma tundra, bioma taiga, bioma savana, bioma gurun, dan bioma hutan hujan tropis. Lalu untuk bioma perairan ada bioma air tawar, meliputi semua ekosistem perairan tawar seperti danau, sungai, dan rawa-rawa. Bioma air laut meliputi semua ekosistem yang ada di laut seperti samudra, terumbu karang, dan estuaria atau muara. Nah, kalian harus bisa membedakan apa perbedaan antara ekosistem dan bioma. Di sini perbedaannya adalah ekosistem ini merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Sedangkan kalau bioma, area luas yang ada di bumi yang memiliki kondisi iklim dan organisme yang serupa. Kalau ekosistem itu ukuran geografisnya kecil, sedangkan kalau bioma ukuran geografisnya luas. Kemudian perbedaan yang berikutnya, ekosistem itu tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim, sedangkan bioma sangat dipengaruhi oleh iklim. Kemudian perbedaan yang berikutnya, ekosistem itu tidak terlalu dipengaruhi oleh garis lintang, sedangkan bioma sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Terakhir nih, dari bioma-bioma tadi membentuk kumpulan bioma yang disebut dengan biosfer. Biosfer yaitu kumpulan bioma meliputi sistem yang mencakup seluruh komponen yang ada di bumi. Jadi bumi kita ini adalah suatu biosfer. Kita juga mengenal ada istilah suksesi. Apa itu suksesi? Yaitu perubahan struktur ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Nah, di sini ada suksesi primer, di mana jenis suksesi yang terjadi
pada batu atau substrat baru tanpa vegetasi atau organisme lain. Ini gambar terbentuknya suksesi di mana membutuhkan waktu yang lama, yaitu ribuan tahun. Ini ribuan tahun. Lalu ada pula suksesi sekunder, terjadi ketika ekosistem yang sudah ada mengalami kerusakan karena misalnya ada kebakaran hutan, kemudian lahan kosong, maka di sini akan tumbuhan baru dewasa membentuk kembali seperti ini. Ini kurun waktunya juga lama. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.